dia bergerak secara mandiri sendirian atau lone actor Mas ya. Jadi memang dia tidak terafiliasi oleh pihak-pihak lain. Ini sih bukan anak yang biasa-biasa aja kalau menurut aku ya. Iya. Karena ini sebenarnya anak yang cerdas sebenarnya. Ya kayak dua mata sisi ya, antara bermanfaat sama tadi efek buruknya bisa ketindak kekerasan. Nah. Ya, jumpa lagi di Sindoskop bersama saya Andri Susanto dan saat ini kita akan membahas tentang kasus yang lagi ramai, yaitu kasus pemboman di sekolah di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan saya nggak sendiri di sini karena sudah ada kawan-kawan dari Sindo News dan ini redaksi yang berbeda bagian bidangnya. Nah, di sini ada Mas Joni. Mas Joni dari mana Mas? Dari kanal nasional. Dari kanal nasional dan metropolitan. Terus kemudian juga ada Mbak Neneng. Dari mana Mbak? Dari kanal edukasi. Dan juga ada Cak Dan yang sudah terkenal. Ini dari mana Cak? Teknologi. Teknologi, iya. Nah, karena ada 3 entitas di sini, kemudian kita akan membahas kasus ini secara holistik gitu. Tidak hanya, mungkin nanti kita bahas pertama dari kronologisnya dulu ya, Mas Joni ya. Nah, baru kemudian nanti gimana sih peran sekolah gitu dalam mengantisipasi sebenarnya agar kasus-kasus serupa tidak terjadi. Dan yang rame lagi, Cak Dan, ya kan? Kemarin kita sempat mendengar bahwa ternyata dia terpapar dari dark web. Nanti kita bahas diskusi lebih lanjut soal dark web ini seperti apa sih gitu. Bentukannya kayak gimana sih? Kita sekarang nggak gitu paham gitu ya tentang dark web. Terutama orang tua yang harus mengantisipasi anaknya untuk tidak melihat situs-situs yang semacam itu. Gimana sih cara ngebloknya gitu. Dan dengan adanya gadget yang sekarang kita punya, kayaknya semua anak punya juga gadget yang semacam ini, handphone ya, sangat mudah untuk mengakses informasi, salah satunya dari dark web. Nanti kita akan bahas. Tapi pertama, saya mau nanya dulu ke Mas Joni nih. Mas Joni, kira-kira kronologisnya tuh seperti apa waktu itu? Singkat aja Mas, supaya kita merefresh lagi nih. Sama update terakhirnya tuh kayak gimana sih kasus ini? Ya, kalau kronologi kemarin sudah dipaparkan di Polda Metro Jaya Mas oleh Kapolda beserta jajaran dan KPAI. Jadi si pelaku yang sekarang sudah ditetapkan anak berkonflik dengan hukum ABH ini, dia membawa tas jinjing dengan tas di ransel. Dan itu terekam CCTV kemarin? Dan itu terekam CCTV ketika dia naik motor, diduga bersama ayahnya menuju sekolah. Oh, ayahnya nggak tahu tapi dia bawa itu? Nah ini kan harus diperdalam lagi nih Mas. Ini itu diperdalam lagi keterlibatan ayahnya atau bagaimana, tapi itu sudah digeledah atau didatangi rumahnya dan itu ada beberapa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Apa aja tuh? Nah barang buktinya seperti buku-buku, dokumen, termasuk di file-file komputer itu Mas. Jadi dia mengikuti atau tergabung dalam grup-grup kekerasan, terus belajar atau copycat meniru oleh pelaku-pelaku penembakan massal di luar negeri. Oh gitu. Jadi itu ada di komputer di rumahnya? Iya, itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kembali lagi ke si pelaku ini, ABH, anak berkonflik dengan hukum. Di saat itu hari Jumat Mas, jadi bertepatan dengan sholat Jumat. Ketika itu si ABH ini meledakkan bom di masjid itu. Jadi ada 7 bom rakitan. 7 bom rakitan ya 7 terakhir bom update rakitan yang dibawa oleh si anak itu. Yang meledak hanya 4, yang 2 tidak meledak. Jadi ada beberapa yang selain di masjid, yang meledak juga ada di bank sampah. Nah itu, bom-bom itu dikendalikan di remote. Nah ini juga menarik nih katanya ya, dia belajar untuk meremote bom. Cak Dan tuh, ini teknologi banget nih Cak Dan. Asli. Nah itu gimana dia belajarnya itu ya? Ya itu dia belajar tutorial melalui internet, Mas. Jadi mungkin dia mempelajari cara-cara merakit bom, terus mungkin campuran bahan-bahan di situ, bahan peledaknya. Nah setelah itu ya dibawa untuk beraksi, untuk diledakkan di sekolahnya gitu. Nah dari akibat dari ledakan di masjid tadi di titik lain di sekolah tersebut ada korbannya dari siswa di SMA 72 Jakarta. Ada 96 korban terluka, termasuk si pelaku sendiri yang mengalami luka di bagian kepalanya. Gitu. Dan untuk
perkembangan update terkini, si ABH ini sekarang sudah mulai sadar, cuman belum bisa dimintai keterangan. Jadi mungkin pihak kepolisian ini akan memperdalam motif dan penyebab kenapa si anak ini nekat melakukan itu. Nih kita sekarang masih bertanya-tanya, tapi yang menarik perhatian itu tadi itu, bagaimana cara dia merakit bomnya, terus kemudian membuat bom remote control gitu kan. Nah tadi kemudian rame juga jadi perbincangan bahwa ada influence dari dark web, Cak Dan. Nah itu apa sih dark web itu? Ya, dark web itu sebenarnya bagian dari internet yang tidak bisa diindeks oleh Google. Nah, disitulah hal-hal yang beragam, segala macam kejahatan, pornografi dan hal-hal yang kita tidak ingin tahu ada semua di situ. Dan kita untuk mengakses dark web itu menggunakan browser yang namanya Union. Jadi Union apa ya? Aku lupa lagi. Ada browser khusus untuk mengakses si dark web itu gitu. Dan ya orang-orang yang masuk ke dark web itu adalah ya orang-orang yang memang punya tujuan tertentu. Gitu. Tapi tadi ya catatannya adalah nggak bisa diakses oleh sembarangan orang ya. Artinya dia harus tahu bagaimana cara mengaksesnya. Betul, betul. Jadi kalau kita mau akses dark web, untuk mengetahuinya semuanya ada di internet sebenarnya. Cuman tinggal kita pengen tahu atau tidak aja. Oke. Jadi ada browser khusus yang namanya DuckDuckGo kalau nggak salah ya. Jadi itu ya yang kita akan gunakan untuk akses dark web itu gitu. Tadi sebenarnya menarik juga karena ini apa sih ininya muaranya dari mana gitu? Apakah dia itu muaranya dari game atau muaranya dari tadi Pak Joni sempat bilang dari apa namanya situs dan juga Google juga ya. Ini sih bukan anak yang biasa-biasa aja kalau menurut aku ya. Karena ini sebenarnya anak yang cerdas sebenarnya. Karena dia bisa punya kemampuan dan pemikiran untuk bisa googling gimana cara merakit bom sampai meledakan sama remote-nya. Artinya dia butuh belanja bahannya juga. Terus gimana menghubungkan receiver sama transmitternya kayak gitu-gitu, itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya. Iya, dan memang dia di atas rata-rata berarti kecerdasannya ya. Apalagi itu tidak ada tutorial langsung kayak guru kan? Iya, apalagi nggak ada di YouTube juga nggak ada tutorial merakit bom, pasti udah di take down ya. Jadi dia benar-benar nyari sendiri itu untuk seperti itu gitu sih. Itu menarik sih. Nah ini gimana tuh, Mas John? Kira-kira kalau dilihat saat ini polisi juga masih dalam penyelidikan sebenarnya. Iya. Termasuk soal terorisme. Nah itu kayak gimana tuh? Nah kalau soal terorisme kemarin sudah diterangkan atau dibantah oleh Kapolda bahwa ini tidak terhubung dengan jaringan terorisme. Jadi si pelaku ABH ini dia bergerak secara mandiri sendirian atau lone actor mas ya. Jadi memang dia tidak terafiliasi oleh pihak-pihak lain. Dia bergerak sendiri karena dia mempunyai modal dia seperti cara merakit bom atau belajar tutorial dari internet. Kemudian di samping itu mungkin ada faktor lain seperti dia memiliki dendam kepada seseorang, teman-temannya teman-teman atau pihak katanya lain. Jadi korban bullying juga dia. Nah diduga seperti itu mas. Oh ini cuman masih dugaan-dugaan ya berarti ya, karena dia juga baru sadar ya, baru sadar diri terus kemudian belum sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Mungkin kalau setelah sadar bisa digali oleh pihak kepolisian, nah dari situ terungkap. Iya. Nah kalau kasus bullying sendiri di sekolah gimana Mbak Deni? Kasus bullying di sekolah memang di Indonesia sudah banyak terjadi ya mas ya. Dan ini memang sangat disayangkan karena efek traumatisnya itu nggak hanya sebentar gitu. Bahkan sampai dia dewasa pun masih terjadi gitu, masih tertanam di dia. Dan mungkin ada banyak kasus yang dulunya menjadi korban, nanti pas jadi setelah dewasa atau setelah dia cukup umur dia malah menjadi pelakunya sendiri gitu. Ya kita masih menunggu informasi dari kepolisian apakah memang benar seperti itu perundungannya. Tapi yang menarik sebenarnya kan kalau di sekolah ya terkadang korban bullying, ini kita ngomongin korban bullying dulu nih. Korban bullying biasanya kalau mengadukan bahwa dia menjadi korban bully gitu ya,
biasanya kayak pihak sekolah juga kayak nggak apa-apa, itu kan bercandaan anak-anak remaja gitu, itu kan bercandaan sekolah gitu, itu hal yang lumrah gitu kan. Nah tapi kan memang standar atau daya terima anak itu kan berbeda. Ada anak yang biasa ditempa dengan bercanda yang semacam itu, tapi ada juga yang misalnya terlalu sensitif anaknya sehingga dia merasa bahwa dia menjadi korban bully gitu kan. Nah terus kemudian menaruh dendam dan segala macamnya gitu. Nah tapi memang yang menarik dari statementnya pihak kepolisian kemarin, kalau misalnya ada dugaan bahwa dia korban bully gitu ya, terus kemudian dia menaruh dendam dan kemudian dia melampiaskan dendam itu dalam bentuk aksi pemboman yang dia buat gitu. Ini kan jadi agak mengerikan ya gitu. Maksudnya bukan lagi agak lah, sebenarnya sangat mengerikan gitu ketika itu terjadi di institusi sekolah gitu. Nah kalau menurut Mbak Neneng, kira-kira kalau di sekolah tuh memang harusnya seperti apa sih gitu untuk merespon hal-hal yang semacam ini nih supaya nggak jadi kejadian lagi lah kira-kira. Oke. Kalau dari yang konferensi pers kemarin tuh dari polisi bilang kan anak ini dia itu cenderung tertutup ya, jarang bergaul dan juga tapi dilihat dari dia bisa merakit bom itu sendiri cenderung pintar sebetulnya ya Mas ya. Nah dari seharusnya sih kepada anak-anak yang istimewa seperti ini mungkin seharusnya sekolah sudah bisa melihat gitu siswa yang seperti apa yang dididiknya. Nah kalau seperti dia yang yang tertutup itu seharusnya ya sekolah harus membuat situasi yang aman dan nyaman mungkin Mas bagi siswa supaya lain bisa curhat ya. sehingga bisa curhat. Entah itu ke guru BK atau mungkin ke guru wali kelasnya sendiri, seperti itu sih Mas. Seharusnya membuat saluran yang aman dan nyaman bagi siswanya sendiri untuk bisa curhat seperti itu Mas.